Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 membawakan tema batik untuk tugas ujian tengah semester multimedia. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yunisa Dia Pratiwi dengan PM 2217051078. Kemudian ada Anissa Mita Safitri dengan NPM 2257051022. Dan terakhir ada Maresia Angel Firdaus dengan NPM 2217051028. Yang pertama ada sejarah batik. Batik merupakan satu di antara warisan budaya milik Indonesia yang hingga kini masih lestari. Batik secara historis berasal dari suku Jawa. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa yaitu amba dan titik. Amba berarti kain dan titik adalah cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Akhirnya, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Berikut merupakan salah satu contoh batik. Baik, selanjutnya terdapat karakteristik batik. Karakteristik batik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Ciri batik tradisional, coraknya memiliki makna simbolik. Corak batik terdapat variasi hias seperti motif ular, geometris, barong, dan lain sebagainya. Warnanya cenderung gelap seperti warna coklat tua, hitam, dan putih. Motif batik umumnya membawa ciri khas daerahnya. Ciri batik modern, corak dan polanya tidak mengandung makna khusus. Jenis hias utama dinominasi, tumbuhan, atau rangkaian bunga. Motif dan polanya tidak mencerminkan khas daerah asal, warnanya cenderung bebas. Biasanya warna-warna yang dipilih adalah merah tua, biru, kuning, ungu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alat dan bahan batik. Alat dan bahan untuk membuat batik sendiri itu yang pertama, kain, zat pewarna, bak atau ember, malam, canting, wajan, kompor, saringan, dan gawangan. Selanjutnya terdapat pula jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama batik cap. Batik cap dibuat menggunakan cap yang memiliki motif ukiran batik. Stempel akan dicelupkan ke dalam cairan malam lalu ditekan dengan keras di atas kain. Yang kedua yaitu batik tulis. Batik tulis dibuat menggunakan alat canting tradisional yang diisi dengan lilin panas sebelum digunakan untuk menggambar pola di atas kain. Yang ketiga batik lukis. Pembuatan batik lukis dilakukan dengan melukis motif batik di atas kain dengan menggunakan kuas dan pewarna. Lalu selanjutnya ada batik jumputan. Teknik pembuatan ini dilakukan dengan mengikat kain batik dengan benang, tali, atau karet menjadi beberapa bagian. Yang kelima ada batik kombinasi. Batik kombinasi dibuat dengan cara kombinasi antara teknik cap dan tulis. Batik ini dibuat dengan teknik tulis memakai canting, sedangkan sisanya menggunakan stempel atau cap. Lalu yang terakhir ada batik printing. Batik printing dibuat menggunakan alat seperti komputer dan software. Kemudian motif yang sudah dibuat di komputer kemudian dicetak di atas kain. Motif batik. Beberapa motif batik yang terkenal di Indonesia, di antaranya ada motif parang yang berasal dari Pulau Jawa. Parang berasal dari kata pereng atau miring. Bentuk motifnya berbentuk seperti huruf S, miring berombak memanjang. Lalu ada motif batik siger yang berasal dari Lampung. Batik motif ini sangat mencerminkan ciri khas Lampung yaitu siger. Setiap orang yang memakai batik motif ini sangat bangga karena batik yang indah adalah siger dari Lampung. Selanjutnya motif batik mega mendung dari Cirebon. Motif mendung di langit mega yang berwarna cerah inilah yang membuat batik mega mendung sangat cocok dipakai orang tua maupun anak-anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Sekian penjelasan dari kami mengenai batik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.